teman-teman ya. Jadi aku di sini pakai 2 tetes, 3 tetes itu maksimal 5 tetes. Tapi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah klik video ini. Di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang topik yang seru. Simak ya. Yaps, jadi ini penampakan akuarium ya. Ini udah 3 bulan teman-teman ya jadinya ya. 3 bulan tanpa ganti air. Tapi tolong ini jangan ditiru dan sebisanya jangan langsung ditelan mentah-mentah gitu ya. Jadi kalian harus mempelajari dulu bagaimana caranya supaya akuarium kita itu benar-benar kita itu menjiwai gitu ya, menjiwai dari akuarium kita. Kita udah dapat chemistry-nya, baru kita nanti bisa paham lah apa saja karakter dari akuarium ini. Oke, untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang salah satunya adalah sering ditanyakan sama teman-teman, yakni tentang beralga atau berlumut lah istilahnya ya kalau di akuarium tawar. Ini murni belum tak bersihkan teman-teman ya kacanya ya. Jadi muncul seperti alga dikit-dikit gitu ya dari kaca, tapi itu wajar ya. Bukan alga yang membandel dan juga parah banget, karena punya teman-teman itu rata-rata alganya sampai melambai-lambai, kemudian wah pokoknya nggak enak dilihat lah ya. Kalau ini kan coba dilihat masih enak dilihat kan, dan ini aku ngerekamnya pakai HP ini tanpa lensa ya guys, jadi murni hanya pakai dari lampu ini penampakannya. Kalau ini lampunya full biru sih, jadi memang top banget deh untuk lampu Maxspect ini ya. Ini tanpa lensa seperti ini kondisinya, bisa nangkep warnanya ya hasilnya. Wah ini kelomangnya, ini kondisi apa adanya. Akuarium yang perawatannya seminggu sekali dosingnya ya. Ini pas ada yang nggak mekar sih ini ya. Ini juga aku ngerekamnya jam berapa sekarang? Jam setengah 9 malam. Jadi untuk koral kondisinya udah banyak yang nguncup teman-teman ya. Jadi ini kondisinya koral mau istirahat teman-teman. Jadi wajar ya kalau nguncup-nguncup ya. Ini jatuh, aduh. Ini kerjaanku ya. Tiap minggunya benerin koral yang jatuh-jatuh kayak gini. Ini fragnya jatuh ya. Ada koral yang jempalik-jempalik, perlu dibenerin ya. Apalagi ada kelomangnya, nih kelomangnya sisa 1 ya. Memang tak sengajain sisa 1 sih kelomangnya, buat bersih-bersih alga, terutama bubble alganya ya. Bubble alganya alhamdulillah udah nggak kelihatan aku sih. Oke, kembali lagi ke topik teman-teman ya. Bagaimana sih supaya akuarium kita itu meskipun minim perawatan gitu ya. Mohon maaf jika kalian melihat semacam gelembung-gelembung di akuarium ini. Ini karena akuarium ini kekurangan air teman-teman ya, belum di top up. Aku curiganya sih sepertinya top upnya nggak teratur ya. Mungkin salinitasnya juga naik ini, soalnya untuk top upnya kalau misalkan nggak teratur, misalkan nggak sehari sekali ngasihnya, pasti salinitasnya naik. Hehe, kembali lagi ya ke topiknya ya. Alga membandel. Kadang-kadang kenapa sih Om? Ya, banyak yang tanya ya. Padahal aku udah sering water change, kemudian nurutin yang kata Om Semir TV bilang, tapi kok masih banyak alganya. Sedangkan punya Om Semir TV meskipun nggak ganti air selama 3 bulan, itu kok alganya kok nggak nampak gitu ya. Ada, cuma itu wajar. Ini kayak gini ya, di kaca kayak gini ini wajar, soalnya sebelah sini tuh cenderung kena matahari dan juga ada lampu teman-temannya. Jadi kalau nggak mau ada alganya ya jangan ada lampu. Tapi bukan itu masalahnya. Masalah utamanya adalah kenapa sampai ada alga yang membandel dan juga alganya itu banyak banget gitu ya. Yuk kita bahas ya. Semoga aja ini bisa dipahami sama-sama teman-teman semuanya dan mudah dicerna gitu ya. Mohon maaf kalau misalkan nanti ada bahasa yang kurang bisa dicerna. Jadi begini teman-teman ya, kalau teman-teman pengen akuarium itu memang bebas alga, kemudian koralnya itu nggak matian, dan biota-biota lain terutama ikan juga nggak matian gitu ya, nggak sering buuh, itu yang utama teman-temannya kita itu harus memperhatikan filtrasinya. Itu sih dapur utamanya, jantungnya akuarium laut itu, jantungnya akuarium ya filtrasi tadi itu, filter itu gitu loh. Jadi perhatikan dulu filtrasinya, dibenerin ya. Ya paling enggak itu kayak gini lah teman-teman ya. Ini filtrasi sederhana aku sih. Ini skimmernya tak matikan. Jadi gini nih ya. Jadi basic banget seperti ini.
Jamur pertama kalau ada skimmer alhamdulillah ya, kalau nggak ada silahkan pakai refugium juga bisa. Kemudian kapas, jangan lupa ya kapas. Kenapa? Kapas itu penting banget menurut saya ya. Paling enggak kapas, atau kalau filter shock ya silahkan. Kalau saya senang kapas ya. Kapas itu selalu dicuci seminggu sekali minimal. Ya kalau bisa diganti teman-teman ya. Jangan tiru saya. Ini soalnya kapasnya nggak pernah diganti tapi tak cuci. Kemudian ini yang paling utama ini, rumah bakterinya teman-temannya. Rumah bakterinya ini jangan sampai teman-teman asal-asalan. Kalau aku di sini sih ya meskipun murah-murah tapi yang penting maksimal ya. Banyak rumah bakterinya, semakin gede semakin banyak itu semakin bagus ya. Tuh teman-teman ya, pondasi utamanya di situ, jantungnya filtrasi dulu benerin ya. Setelah itu baru nanti ke yang lainnya ya. Apa itu? Bakteri teman-teman ya. Bakteri ini menurut saya penting banget sih, apalagi kalau misalkan kalian rutin ganti air. Setiap ganti air tuh kasih bakteri teman-teman ya. Kalau saya di sini meskipun nggak ganti air, itu bakterinya rutin tiap seminggu sekali ya. Nah setelah bakterinya udah dapat, yang kedua jangan lupa bakterinya kasih makan. Ini sebenarnya sering banget tak bahas ya, cuma masih aja teman-teman tuh banyak yang bertanya gitu ya. Kalau aku di sini cuma pakai cuka ya. Jadi cuka ini penggantinya nopok teman-teman ya. Kalau teman-teman punya modal ya pakai nopok ya. Tapi kalau misalkan nggak ada modal kayak saya ya pakai cuka. Saya cukanya ini udah pakai cuka Indo April yang 25%. Saya pun pakainya ini cuma 5 mili semua ya, dari bakteri, kemudian VSV nya, lihat cuka ini, kemudian untuk Big 3 nya juga sama semua 5 mili semua. Kemudian untuk amino ya, nah ini untuk amino ini kita bahas ntar lagi ya. Itu guys, jadi paling utama itu tadi ya, filtrasi, kemudian jangan lupa bakteri, dan bakterinya kasih makan juga gitu loh. Nah kemudian yang selanjutnya ini juga penting, apalagi kalian pelihara koral kayak gini ya. Ini kan di sini kan banyak koralnya, cuma ya koral yang pinggir-pinggiran aja. Alhamdulillah sih untuk SPS juga masih aman tuh untuk setosanya ya, cuma memang ada bagian yang growa itu. Tapi nanti kalau misalkan airnya ini benar-benar bagus, nanti bisa tumbuh kembali, pasti akan semakin subur ya. Jangan lupa teman-teman pakai kipas ya, minimal kipas lah. Apalagi sekarang itu suhunya kayak gini ya, nggak tahu panas banget ya. Aku nggak tahu nih sekarang di sini berapa suhunya, tapi kalau tak lihat sekilas ini 28-an nih, 28 ke 29. Itu masih dibantu kipas. Bayangkan kalau misalnya nggak dikasih kipas berapa suhunya. Ini 28-an lah ini ya, 28 ini saya rasa. Soalnya hangat rotokan. Apalagi kalau skimmernya tak nyalakan. Itu teman-teman ya. Yang terakhir ini ya, yang terakhir bagi teman-teman semuanya, kalau memang bener-bener pengen bebas alga, itu jangan menggunakan ini dengan berlebihan. Apa itu? Nih saya ambilkan contohnya ya. Ini dia ya, amino. Kalau aku di sini aminonya pakai ini ya teman-teman ya, amino mix dari Aquaforest. Ini sama kayak teman-teman pakai AB Plus ya. Sama merek AB Plus atau merek yang lain ya. Kalau aku mereknya di sini tak pakai Aquaforest dari amino mix dari Aquaforest sorry. Ini menurut saya lebih praktis menurut saya sih. Saya pakainya di sini cuma 2 tetes aja sampai 5 tetes ya. Tapi kalau 5 tetes itu udah kerasa sih, kerasa apanya? Kerasa alganya munculnya itu semakin banyak gitu ya. Meskipun bisa kita akali dengan dosing bakteri dan VSP tadi itu. Nih teman-teman ya, kalau di sini aku pakainya tuh cuma 2 tetes sebenarnya, karena ini 1 tetesnya untuk 100 liter teman-teman ya. Jadi aku di sini pakai 2 tetes, 3 tetes itu maksimal 5 tetes. Tapi kalau 5 tetes udah langsung kerasa sih muncul alganya ya gitu. Jadi teman-teman, meskipun teman-teman itu filtrasinya udah bagus, kemudian rajin ganti air, tapi kalau misalkan pemakaian aminonya atau AB plus dan sebagainya ya itu berlebihan, ya percuma teman-teman ya. Nanti alganya akan semakin banyak. Karena kenapa sih kok bisa penggunaan amino itu memicu alga? Karena amino ini kan dimakan sama koral. Kalau misalkan koralnya itu udah kenyang istilahnya ya, itu kan balik ke air kan, diolah lagi sama bakteri dan lain sebagainya di rumah bakteri itu ya. Apalagi teman-teman nggak pakai skimmer, nggak ada yang buang istilahnya. Karena skimmer itu sebenarnya pada dasarnya adalah membuang
zat yang tidak terurai di air. Nah ini misalkan nggak terurai di air ya, diangkat sama skimmernya gitu loh, aminonya itu. Jadi istilahnya itu kalau kayak manusia itu kalau kekenyangan ya nggak dimakan kan, sama kayak tumbuhan kayak ini ya, kayak koral itu kalau misalnya kenyang nggak dimakan aminonya gitu loh. Yang makan siapa? Ya alga tadi itu, gitu ya. Itu penjelasan singkat saya, semoga aja mudah dicerna sama teman-teman ya. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan aja, kalau komentar pasti tak balas. Kalau yang lainnya insya Allah udah sering tak bahas ya, penambahan kayak cleaning crew dan lain sebagainya. Basicnya tadi itu udah, dan penggunaan amino jangan sampai berlebihan teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih udah nonton, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum.